Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ulama, Syekh Asyik, ingatkan bid'ah, bahwa baca Al-Fatihah itu bid'ah dolalah finnar. Orang baca Al-Fatihah itu bid'ah, mengada-ngada. Maka dia adalah orang-orang yang akan masuk neraka. Begitulah kurang lebih dari maknanya. Jadi menurut dia Al-Fatihah itu hanya khusus dibaca pas sholat dan ruqyah saja. Ayo kita dengar videonya ya. Before I start my talk, I don't understand Bahasa very well. I don't understand Bahasa at all. But did I hear it correctly that you read the Fatiha? And then Surah? After Fatiha Surah? Yes? And then Takbir and Ruku'? Tahu orang itu. Why do you recite the Fatiha? Dibuat mereka lelucon. Amalan orang-orang NU, I don't want to come on the day of judgment and Allah would say, why they make this innovation and you did not speak? Ever in the books of Sunnah had the Prophet ﷺ recited the Fatiha like this? Syekh ini mengatakan bahwa tidak ada satupun dalam sunnah. Never. Seolah-olah Syekh ini mengatakan bahwa semua hadis yang ada di dunia ini sudah pernah dia baca. Siapapun hadisnya, apapun bentuk teks hadisnya yang sahih, semua sudah dia baca. Maka dia berani mengatakan never. Hebat Syekh ini. Luar biasa. Dia menyebut kata-kata never, tidak ada. Padahal belum tentu semua hadis sudah dia baca. Yes or no? Never. You know more than him? No, I don't. So, this is why I have to Baik, kita tengok. clear my... Inilah dia, Syekh tadi ya. Nah, lalu kemudian ulama kita, Ustaz Abdul Somad, Bainama jawab. Jibrilu qa'idun, ketika malaikat Jibril datang dan duduk indan Nabi SAW, duduk dia di samping Nabi SAW. Sami'a naqidan min fawqihi, terdengar suara gemuruh dari atas. Farafa'a ra'sahu, lalu kemudian dia mengangkat kepalanya. Faqala hadza babun minas sama', ini adalah pintu langit. Futihal yaum, hari ini pintu langit dibukakan. Lam yuftah qattu ilal yaum, tak pernah dibukakan kecuali pada hari ini. Pintu khusus dibukakan hari. Fanazala minhu malakun, lalu turun malaikat. Faqala hadza malakun nazala ilal ardi, malaikat ini turun ke bumi. Lam yanzil qattu ilal yaum, tak pernah turun kecuali hari ini. Pintunya pintu khusus, malaikatnya malaikat khusus. Fasallama, lalu dia mengucapkan salam. Faqala abshir, berbahagialah binuraini, kamu dapat dua cahaya. Utitahuma, engkau diberikan dua cahaya ini. Walam yu'tahuma nabiyyun qablaka, tidak ada nabi sebelum engkau yang dapat cahaya dua ini seperti ini. Yang pertama, Fatihatul Kitab. Cahaya yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Yang kedua, wa khawatim suratil Baqarah, yaitu ujung surat Al-Baqarah yang selalu kita baca, lillahi ma fis samawati wa ma fil. Lan tuqra'a biharfin minha, kalau dibaca ini satu hurufnya, illa u'titahu, satu huruf saja engkau baca, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan segala hajat-hajat. Itu dalilnya. Sahih ini hadisnya Pak Ustaz, ini hadisnya rawahu Muslimun, ada dalam kitab Sahih Muslim. coba. Kalau dibaca Al-Fatihah, ketika kita mau hajat, ada hajatan, maka hajatmu akan dikabulkan. Coba, ada hadisnya. Berarti ulama yang tadi itu hadis ini nggak dibacanya, belum terbaca di hadis ini. Cepat kali dibilangnya never. Kita lihat lagi penjelasan Ustaz Abdul Somad ya. Lalu bagaimana para ulama menyikapi hadis ini? Hadisnya sudah jelas. Sekarang qala Syekh Ibnu Abdul Hadi Al-Hambali, seorang ulama dari kalangan mazhab Hambali, namanya Syekh Ibnu Abdul Hadi. Dalam judul kitabnya
al-isti'anatu bil Fatihati ala najahil umur. Minta tolong kepada Allah supaya dimudahkan segala perkara dengan membaca Al-Fatihah. Halaman 372. Cetakan Maktabah Al-Ubaikan, Saudi Arabia. Ihtajja ba'duhum, sebagian ulama berdalil dari hadis yang sahih, ala annahu ma qara'a ahadun al-Fatihah, kalau orang membaca surat Al-Fatihah liqada'i hajatin, niatnya untuk supaya mudah hajatnya, wa sa'ala hajatahu, lalu kemudian setelah baca Fatihah itu dia bilang, ya Allah mudahkanlah hajat ini, illa qudiyat, maka dimudahkan hajatnya. Mudah-mudahan pengajian kita coba. Ini ulama besar ya dari mazhab Hambali. Jadi dari mazhab Hambali ada ulama mengatakan boleh kalau kita hajat lalu baca Al-Fatihah. Kita mau hajat nih, lakukan hajat, kita baca Al-Fatihah. Apa hajat kita? Banyak hajat kan, misalnya pergi sekolah, atau menghafal, atau mengais rezeki. Ya Allah, aku hajat aku supaya rezeki aku ini, jualan ini laris. Kita baca Al-Fatihah. Boleh, insya Allah boleh katanya. Dan usaha kita akan dimudahkan Allah kalau kita baca Al-Fatihah. Ini kata ulama Imam Hambali. Kita dengarkan lagi penjelasannya. Dimudahkan Allah Al-Fatihah. Mudah-mudahan anak ini jadi anak yang soleh. Al-Fatihah. Itu dari kalangan mazhab Hambali. Sekarang Al-Allamah Muhammad bin Allan As-Siddiqi Asy-Syafi'i dari kalangan mazhab Syafi'i. Dalam kitabnya Dalilul Falihin li Turuqi Riyadhis Shalihin. Apa kata dia? Yajuzu kaunuhal isti'anah. Boleh minta tolong kepada Allah dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala qada'i ghardin laka illa u'titahu, untuk menunaikan segala hajat. Bunyi kalimat illa u'titahu, maka engkau akan diberi apa yang kau minta. Kaifala wal Fatihatu hiyal kafiyah. Bagaimana tidak? Al-Fatihah itulah yang mencukupkan segala sesuatu. Minta tolong kepada Allah. Coba. Ini dari ulama mazhab Imam Syafi'i. Dari ulama Syafi'iyah yang membolehkan, misalnya kita pingin anak kita soleh, kita pingin putri kita solehah, minta kepada Allah dengan keberkahan Al-Fatihah. Insya Allah. Dan keberkahan Al-Fatihah itu Allah menerima, Allah mengabulkan doa kita agar putri putra kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Ini ulama masyhur membolehkan melalui kalam Allah, firman Allah Al-Fatihah. Wa ala dzalika, berdasarkan itu, jara fi'lus salaf, maka kalangan salaf. Tapi salaf. Kemarin ada ustaz yang melarang itu salaf. Itu bukan salaf, itu salaf. Ini salaf maksudnya 3 abad. Ada ulama salaf, itu bukan ulama salaf, ulama salaf. Ulama salaf itu ulama terdahulu. Ulama Wahabi itu masuk ustaz ini. Ulama Wahabi itu dia sok pintar, sok udah baca semua, padahal jumud masih kayak tempurung, otak itu macam tempurung, seolah-olah dia udah paham semua, padahal dibuka tempurungnya lebar kali masih dunia ini katanya. Begitu. Pertama, salafus salih, kalangan salafus salih abad 1, abad 2, abad 3 dulu, min ghairi nakir, tidak ada satupun yang mengingkari. Coba. Mana dalilnya? Fa akhraja Abu Syaikh, Imam Abu Syaikh meriwayatkan dalam kitab As-Sawab an Atha, dari Imam Atha, kalangan tabi'in rahimahullah. Apa kata dia? Idza aradta hajatan, kalau kau ada hajat, faqra bi Fatihatil kitab, bacalah Al-Fatihah hatta takhtimaha, sampai selesai. Waladhdallin, amin. Tuqda insyaallah. Mudah-mudahan hajatmu ditunaikan Allah. Ulama abad pertama, abad kedua, abad ketiga, ulama salaf, inilah ulama salaf tadi. Kalau yang syekh tadi itu ulama khalaf. Ulama sekarang, masih hidup mungkin sekarang. Nah, yang merasa sok pintar daripada ulama salaf tadi. Jadi dia mau bilang bahwa ulama salaf yang abad pertama, kedua, ketiga itu lebih ulama Wahabi itu lebih pintar. Kalian mau bilang
dari ulama salaf 1 abad pertama 2 ketiga? Apa mereka ulama salaf abad pertama 2 ketiga nggak paham dengan hadis-hadis Nabi? Nggak paham bahwa Al-Fatihah itu boleh atau tidak dibaca pada hari kodo apa keinginan, pada acara-acara hajatan? Mereka nggak paham. Luar biasa nih Wahabi ini ya. Qala al-allamatu Mulla Ali Al-Qari Al-Hanafi, dari kalangan mazhab Hanafi, Mulla Ali Al-Qari, ahli hadis. Al-Asrarul Marfu'ah, dalam kitabnya namanya Al-Asrar Al-Marfu'ah. Wa hadha aslun lima ta'arafa an-nasu alaih. Inilah dasar yang dilakukan oleh banyak orang fi qira'atil Fatihati li qada'il hajat. Membacakan Al-Fatihah supaya dimudahkan segala hajat. Wa husulil muhimmat, segala keinginan yang penting-penting dimudahkan Allah. Itu maka almarhumah mak saya setiap malam membacakan saya 100 kali Al-Fatihah. Mudah-mudahan anakku ini sehat, Al-Fatihah. Mudah-mudahan otak anakku ini bisa menghafal di Mesir waktu kuliah, Al-Fatihah. Ini bid'ah lagi. Pertama, untuk panitia-panitia, tolonglah kalau undang ustadz tuh tengok ustadznya yang mana, cari ustadz yang memang sama pemahaman sama kita. Yang kedua, para ustadz Wahabi yang di luar sana, tolonglah jangan mudah kali muncung kalian mengatakan tidak ada hadisnya, tidak ada ulama salaf yang mengamalkannya. Tolonglah mulut kalian jaga. Cepat kali mulut kalian bilang nggak ada. Padahal ada. Hadis itu banyak, ratusan ribu. Udah kalian baca rupanya semua. Gerem aku nengok kalian ya. Kalau kalian bilang gini, sampai hari ini saya belum pernah membaca, masih maklum saya. Kita masih maklum. Hadis tentang Al-Fatihah untuk qada hajat, untuk urusan supaya dimudahkan, diberkahi oleh Allah. Mari kita baca Al-Fatihah. Sampai hari ini saya belum pernah menemukan hadisnya. Masih maklum kita. Ini never. Ya Allah. Jadi nggak respect saya sama ustadz yang jenggotnya putih ini. Mudah-mudahan saya harap kepada para Wahabi ini, perbedaan pendapat masalah fikih udahlah, nggak usah dibesar-besarkan aja lah. Pecah nanti umat Islam ini gara-gara kalian. Oke? Damailah kita ya. Jangan kalian sesat-sesatkan kami ya. Kami juga punya dalil. Oke? Hargai dalil kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.